Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali lagi bersama channel Sohibul Ambia. Kemarin saya sudah membuat konten bagaimana cara perebusan hingga penjualan tempe. Namun kemarin kita hanya sampai perebusan dan penirisan. Untuk kali ini, bagaimana kita akan setelah penirisan, bagaimana sih langkahnya? Yaitu nanti saya akan membuat setelah penirisan, penggilingan, hingga pembersihan dan peragian. Mau lihat selanjutnya? Ayo kita saksikan bersama. Namun jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil rendaman kedelai yang kemarin selama sehari semalam kita rendam. Fungsinya untuk apa? Supaya asam yang ada pada kedelai itu keluar, sehingga nanti ketika kita pembuatan tempenya tidak kecut begitu, sehingga asam-asam ini keluar. Perhatikan itu sudah keluar asam-asamnya. Nah, ini ditiriskan sebelum diproses, itu ditiriskan, dibuang asamnya, karena air asam ini tidak bagus untuk kedelai, makanya ditiriskan. Drum-drum itu bawahnya itu sudah dilubangi teman-teman juga, sehingga ketika menaruh kedelai yang ada airnya, otomatis airnya keluar dari bawah. Nah, ya, teman-teman bisa saksikan penirisan kedelai kurang lebih itu kita pukul 3 pagi, karena nanti dieksekusi untuk proses selanjutnya yaitu pada pagi jam 6. Nah, ini yang sudah ditiriskan ini teman-teman, tuh lihat sudah tidak ada lagi air asamnya, didiamkan. Nah, ini semuanya sudah rapi, tinggal proses selanjutnya. Ini sudah ditiriskan teman-teman, jadi ketika habis direndam sehari semalam kita tiriskan. Nah, ini gunanya untuk bisa membuang air asam. Tahapan yang kedua, penggilingan. Teman-teman itu lihat drum-drumnya itu banyak, lebih dari 1, lebih dari 2 ya, karena tidak cukup untuk 2 untuk pembersihan, untuk air dan sebagainya. Ini adalah gilingan teman-teman, ini gilingan untuk pemecah kedelai. Lihat, ini merupakan model dari terbaru, karena model yang lama itu gilingannya hanya pecah kedelai. Kalau yang ini sudah terbaru, yaitu pecah kedelai sekaligus kulitnya keluar, jadi kulitnya itu terpisah teman-teman. Kita bisa lihat proses penggilingannya, kita saksikan. Jadi ada 2 lubang di bawah, satu untuk pengeluaran kedelai yang sudah pecah, kemudian yang satu untuk keluaran kulit kedelai. Jadi terpisah antara kulit kedelai dengan kedelainya, sehingga kita tidak susah-susah untuk membuang kulit kedelai. Nah, lihat teman-teman, ini adalah kedelai yang sudah pecah. Nah, keluar dari sini, ini yang sudah pecah ini teman-teman, tinggal kita bersihkan. Ini yang sudah pecah, kemudian itu yang ada di tempat merah itu adalah kulit kedelai, jadi terpisah dengan sendirinya. Itu kulit-kulitnya saja, itu kulit kedelai yang harus dibuangkan. Nah, ini adalah untuk 2 kuintal ke atas, jadi kulitnya harus dibuang sehingga di tempe menjadi bagus. Saya sarankan kalau 50 kilo ke bawah, kulitnya jangan dibuang, nanti habis gitu. Nggak apa-apa, yang penting dibersihkan, bersih dan bersih, nanti hasilnya pun bagus. Cuma ini karena 2 kintal ke atas, kulitnya dibuang. Nah, itu kulitnya itu teman-teman ya, kita bisa lihat itu terpisah tanpa keikut. Nah, ini adalah mesin modern. Nah, itu kita memakai dinamo. Ini dipesan khusus dari Pekalongan. Ini kedelainya, untuk mengambilnya pun pakai ember stainless supaya untuk mempermudah. Kalau pakai ember yang plastik itu agak sulit, makanya untuk mengambil pakai ember yang stainless. Kita lihat teman-teman ya,
ini yang sudah digiling tadi itu dicuci dengan cara yang sudah ditaruh di drum itu dikasih air, kemudian diambil lagi, dipindahkan dari satu drum ke drum yang lain. Nah, itu untuk cara mencucinya, jadi supaya bersih dan sisa-sisa dari asam kedelai hilang. Nah, itu lihat, jadi diambil dari satu drum, ditaruh lagi ke drum yang lain. Nah, ini masih tersisa untuk penggilingan karena banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk sekaligus gitu, biar selesai. Ya, itu yang sudah banyak kulit kedelainya, dan itu proses untuk keluar kedelainya sudah pecah. Nah, itu teman-teman, itu yang sudah selesai digiling. Itu yang sudah selesai digiling, itu di drum itu untuk penyucian supaya bersih. Itu mesinnya cukup lumayan karena dinamonya besar. Nah, itu kedelainya dan kulitnya, sehingga kita tidak susah untuk memisahkan antara kulit kedelai. Nah, itu teman-teman, kita lihat itu sudah ditaruh di drum yang satu, kemudian dikasih air lagi, dikasih air untuk menyuci lagi. Nah, itu dipindahkan lagi, itu berulang-ulang kurang lebih sampai 5 kali, sehingga menghasilkan kedelai yang benar-benar bersih dan bersih. Itu teman-teman, kita lihat memindahkan menggunakan alat yang namanya setting. Itu dipindahkan dari satu drum ke drum yang lain berulang-ulang. Jika airnya sudah berkurang, ditambahin lagi terus. Makanya hal ini yang perlu sangat diperhatikan adalah air. Air harus banyak. Jadi ketika misalnya kita mau membuat tempe, kita perhatikan air, apa ada air mata air yang banyak atau enggak. Nah, airnya pun harus bersih, teman-teman, airnya harus bersih. Kalau airnya air asin, nggak jadi. Airnya air yang mengandung belerang juga nggak jadi. Makanya ini menggunakan air yang benar-benar bersih dari pump. Itu lihat. Menggunakan pump, air jalan terus. Nah, itu ditaruh di tong, nanti dikasih air, kemudian dipindah lagi. Itu kan teman-teman, kita bisa lihat bersama ketika air sudah tinggal sedikit, ditambah air, kemudian diaduk, dipindahkan berulang-ulang sehingga menghasilkan kedelai yang sangat bersih. Kita bisa lihat di situ juga tongnya lebih dari 5 untuk memudahkan dalam pekerjaan kita. Untuk yang besar-besar bisa untuk menampung air, kemudian yang kecil-kecil untuk pembersihan kedelai. Untuk teman-teman mungkin untuk mencobanya di rumah bisa 1 kilo 2 kilo yang kemarin seperti saya sarankan, itu mencucinya cukup dengan menggunakan ember, alat yang ada di rumah saja begitu. Bisa dipraktekkan di rumah karena kuantitas sedikit, maka untuk mencucinya pun lebih mudah begitu. Nah, bagaimana untuk proses pemecahan kulit atau pemecahan kedelai? Itu kita menggunakan tangan. Jadi kalau di sini menggunakan mesin karena banyak. Kalau kita 1 kilo 2 kilo menggunakan tangan dengan cara ditumbuk pakai tangan sehingga pecah kulit. Pecah kedelai. Lihat teman-teman, itu yang sudah selesai. Ya. Nah, ini yang sudah bersih teman-teman. Yang sudah bersih, siap untuk proses selanjutnya ya. Sudah bersih,
sudah dipersiapkan alatnya atau drumnya untuk proses yang selanjutnya. Tahap keempat yaitu peragian. Nah ini teman-teman, ini kedelai yang sudah bersih dan putih, sehingga nanti tinggal tahap peragian. Teman-teman bisa lihat sudah berkali-kali dipindahkan untuk proses penyuciannya. Itu kita bisa melihat kedelainya sangat jernih karena bersih ya, bersih jernih. Kita bisa bandingkan dengan kedelai yang belum dibersihkan, belum disuling. Ini adalah teman-teman, ini kedelai yang belum dibersihkan airnya, yang tadi belum ditaruh di satu drim ke drim yang lain. Ini adalah kedelai yang belum dibersihkan, keruh kan. Kalau ini bening, jernih gitu. Teman-teman di rumah bisa coba, bisa mengukur sendiri ketika nanti penyucian. Ini adalah ragi tempe teman-teman. Ini ragi tempe untuk pembuatan supaya jadi ada jamurnya. Ragi tempe kalau bahasa biologinya adalah rhizombium. Nah ini, jadi takarannya satu drum itu cukup 1 sendok. Wow ya teman-teman, 1 drum 1 sendok. Mungkin kalau teman-teman nanti 1 kilo 2 kilo mungkin hanya 1 pucuk sendok teh. Nggak boleh banyak-banyak. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena nanti bisa terlalu jadi gitu, belum waktunya jadi sehingga nanti panas, hasilnya cepat busuk. Nah ini wujud dari ragi tadi tuh. Nah, teman-teman bisa lihat wujud dari ragi. Nah ini adalah tempat untuk kedelai yang sudah diberi ragi, yang dilubangi pula, yang sudah dibersihkan. Nah ini untuk siap untuk pembungkusan. Ketika sudah ditaruh di sini, maka siap untuk pembungkusan teman-teman. Itu yang udah dilubangi supaya airnya hilang. Ditiriskan, sudah dikasih ragi, ditiriskan kembali. Nanti setelah ditiriskan kurang lebih 2 jam baru bisa dibungkus. Ini teman-teman yang sudah siap untuk dibungkus.